Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari skripsi saya. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Anggana Lisiantara MM. Perkenalkan, nama saya Husnadina Lestari dengan NIM 2005523009. Saya di sini akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2020 sampai 2022. Dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Anggana Lisiantara MM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pada skripsi saya. Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu regulator dan penyelenggara perdagangan di pasar modal Indonesia menyediakan berbagai solusi produk data pasar yang dikembangkan untuk memberikan informasi kepada publik agar dapat membuat keputusan yang tepat. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor barang konsumsi. Perusahaan manufaktur juga sektor barang konsumsi memproduksi barang kebutuhan masyarakat. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia salah satunya yaitu subsektor makanan dan minuman. Selain itu, perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi juga semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Dengan begitu, perusahaan pada sektor barang konsumsi juga mempunyai potensi dalam mengembangkan produknya secara lebih cepat, yaitu dengan melakukan berbagai inovasi dan cenderung mempunyai ekspansi pasar yang lebih luas dari perusahaan sektor lainnya. Sehingga, perusahaan memerlukan pendanaan yang besar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Masing-masing perusahaan memiliki kebijakan hutang yang berbeda, karena industrinya berbeda dan mempunyai keperluan atau kebutuhan yang berbeda. Kebijakan hutang tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sektor, bidang perusahaan, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya, tujuan penelitian saya. Yang pertama ada untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2022. Tujuan yang kedua, untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2022. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2022. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama ada trade-off theory, yang kedua profitabilitas, yang ketiga likuiditas, dan yang keempat kebijakan hutang. Selanjutnya, metode penelitian yang saya pakai, yang pertama menggunakan perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang mempublikasikan laporan keuangannya pada periode 2020 hingga 2022. Yang kedua, metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Dan yang ketiga, laporan keuangan perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang telah diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui situs web. Dan metode penelitian yang keempat, pengolahan data yang digunakan menggunakan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dari hasil UCF. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, artinya variabel independen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas dan likuiditas secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kebijakan hutang. Selanjutnya, hasil penelitian dari hasil UJT. Yang pertama, menyatakan bahwa return on asset atau profitabilitas menghasilkan nilai signifikan 0,075 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa return on asset tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1, return on asset ditolak. Dan yang kedua, menyatakan bahwa current ratio menghasilkan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa current ratio atau likuiditas berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 current ratio diterima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Yang pertama, return on asset atau ROA tidak berpengaruh terhadap debt to equity ratio atau DER. Pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2022. Yang kedua, current ratio berpengaruh negatif terhadap debt to equity ratio pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2022. Selanjutnya, keterbatasan pada penelitian ini yang pertama, pada uji normalitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa data pada penelitian ini tidak berdistribusi secara normal. Seharusnya pada uji normalitas ini data harus berdistribusi dengan normal agar mampu meningkatkan objektivitas penilaian dan meminimalisir bias estimasi sampel terhadap populasi. Keterbatasan yang kedua, pada ruang lingkup penelitian ini hanya pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman saja, sehingga sampel yang digunakan sangat terbatas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.